Ingat akan sebuah cerita, yaitu cerita seorang imam besar, sahibul madhab, Al-Imam Syafi'i. Ketika itu, suatu ketika beliau pergi ke rumah temannya untuk bersilaturahmi. Seorang teman yang tinggal di tengah padang pasir, seorang badui. Sampai di tempat itu, Imam Syafi'i mengetuk pintu dan ternyata yang keluar seorang anak kecil. Dan Imam Syafi'i bertanya, "Aina abuki? Mana ayahmu?" Maka sang anak ini pun berkata dengan ilmu balaghah yang begitu tinggi, ilmu mantik, ilmu balaghah yang sangat luar biasa, berkata, "Abi fa'a ilal fayafi liyafi ala nabi fa'in fa idza fa'al fa' yafi." Yang artinya, ayahku pergi ke ladang untuk mencari sesuatu makan. Apabila matahari terbenam, dia akan kembali pulang. Mendengar apa yang disampaikan sang anak ini, maka Imam Syafi'i pun terkejut dengan begitu hebatnya bahasa yang diutarakan. Maka sang imam pun kembali pulang untuk memperdalami ilmu bahasa. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang Allah titipkan pada anak kecil belum tentu ada pada orang dewasa. Dan begitu juga sebaliknya, ilmu yang dititipkan pada orang dewasa belum tentu ada pada anak kecil. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua yang hadir di sini, baik para kiai, para habaib, para ustadz, para sesepuh, para hadirin dan hadirat di sini, atas penempatan saya di atas. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul untuk satu momen acara yang sangat begitu luar biasa, yaitu peringatan Haul Ibunda Ibu Rumini binti Setra Diwirya, yang mana ini merupakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Memang dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki hutang budi atau jasa. Siapapun dia, baik yang muda maupun yang tua, baik yang paruh baya ataupun yang sudah renta, pasti memiliki hutang budi dan jasa kepada orang lain. Dan di antara jasa-jasa itu ada yang terbalaskan, ada yang tidak. Ada yang dapat dibalas, ada yang dapat ditunaikan, ada pula yang tidak dapat kita balas dan tunaikan. Di antara jasa yang tidak bisa kita balas dan tunaikan itu adalah jasa kita kepada jasanya Rasulullah SAW kepada kita. Perjuangan yang begitu luar biasa hingga akhir hayatnya untuk menyelamatkan umatnya menuju surga, berkumpul bersamanya. Selain itu juga utang jasa atau budi orang tua kita kepada kita. Ini utang yang tidak bisa kita bayar, kita tunaikan, kita balas. Kecintaan ibu kepada anak itu sangat luar biasa. Seorang makhluk yang Allah ciptakan dapat mengandung, melahirkan dan membesarkan putra-putranya, menumbuh kembangkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka jasa ini tidak bisa dibalaskan. Jasa ini tidak bisa kita tunaikan atau kita ganti, karena begitu kecintaan yang sangat luar biasa seorang ibu kepada anaknya. Wajar kalau dalam satu hadis, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari, atau dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, mengatakan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Man abar, siapa yang aku harus sikapi lebih baik?" Kemudian Rasul berkata, "Ummuka." Kemudian diulang lagi, "Tumaman, siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka." Diulang sampai 3 kali. Makanya wajar kalau sampai Rasulullah SAW mengulangnya sampai 3 kali, karena begitu besar kecintaan ibu terhadap anak-anaknya. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar menukil pendapat Imam Al-Battal. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengulangi 3 kali, sementara ketika ditanya tentang ayah hanya diulang sekali? Di situ Imam Al-Battal mengatakan, karena ada 3 perkara yang dilalui seorang ibu sendirian tanpa dapat dibantu oleh siapapun. Yang pertama, perkara ketika mengandung seorang anak selama 9 bulan, yang bebannya nggak kecil, 4 kilo, 5 kilo, mengandung selama 9 tahun. 9 bulan, 9 tahun, 9 bulan. Yang kedua, melahirkan. Ketika melahirkan, seorang bapak nggak bisa bantu ngelahirin. Dia berjuang seorang diri,
mengandalkan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak yang dicintainya. Yang ketiga, menyusui. Gak ada seorang bapak bisa menyusui anaknya, gak ada. Makanya karena sebab 3 hal inilah Rasulullah SAW menurut Bang Ibnu Al-Battal mengulangi sampai 3 kali. Jadi sangat wajar ketika seorang ibu telah berjuang untuk membesarkan dan menumbuh kembangkan anaknya, maka tidak ada seorang anak pun yang bisa membalasnya. Bahkan seandainya sang anak pun mati-matian berjuang untuk membalas, mengasuh, menyayangi, mengurusi orang tuanya, tetap itu semua nggak akan bisa terbalaskan. Dalam satu hadis ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innali umman, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu, wa ana ma'tiyatuha, aqiduha ala dhahri, aku mengurusinya, aku gendong di punggungku setiap hari. Wala asrifu anhu wajhi, wala asrifu anha wajhi, aku nggak palingkan wajahku sedikit pun darinya. Artinya aku nggak pernah meninggalkannya. Wa arudu ilaiha kasbi, dan aku serahkan semua hasil upayaku kepadanya. Hal jazaituha, apakah aku telah membalas jasa-jasanya? Apakah aku telah menunaikan apa yang telah diperbuatnya?" Apa kata Rasulullah? Wala bizahratin nafs, wala bizahratin wahidah. Tidak, walaupun sehembusan nafasnya, satu hembusan nafasnya. Jadi setelah anak ini berupaya untuk membalasnya, kemudian berkata, apakah telah terbalaskan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sama sekali nggak terbalaskan apa yang telah engkau kerjakan untuk orang tua, walaupun sehembusan nafasnya. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang kita kerjakan ini dari berbakti kepada orang tua, jangan kita anggap merasa cukup, karena nggak sedikit pun apa yang kita kerjakan untuk orang tua kita itu dianggap terbalaskan jasanya, tidak sedikit pun. Kemudian dia bertanya nih si sahabat, "Walima, kenapa kok nggak terbalaskan?" Apa kata Rasulullah? "Innaha kanat takhdumuka wa tuhibbu hayataka." Sesungguhnya dia mengasuhmu, itu dia menghendaki tumbuh kembangnya dirimu. Wa anta takhdumuha wa tuhibbu mautaha. Sedangkan engkau mengasuhnya, engkau mengharapkan dia akan lekas tiada. Jadi kalau kita ini mengurusi orang tua kita, ada batasan di mana kita capek, lelah, merasa ya Allah kapan ini biar cepat habis. Tapi kalau orang tua kita enggak, dia mengurusi kita, dia ingin kita hidup tumbuh kembang, dia ingin melihat kita bahagia, dia ingin melihat kita sukses dan lain sebagainya. Berbeda dengan kita. Oleh karenanya jasa orang tua ini tidak dapat kita balaskan sampai kapanpun. Bahkan ada seorang sahabat menggendong ibunya tawaf di Ka'bah 7 kali. Setelah dia tawaf, dia tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah jasa ibuku telah aku tunaikan dengan menggendong ibuku 7 kali muter Ka'bah?" Kata Sayyidina Umar apa? Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Tidak, enggak sama sekali. Tapi engkau telah berbuat baik dan Allah akan membalas kebaikanmu." Tapi kembali lagi, sehebat apapun orang tua, sehebat apapun dia memiliki garis takdir kehidupan. Dia akan mengalami yang namanya kematian, dan takdirnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang tua kita, dia akan mengalami kematian. Nah, bagaimana saat orang tua kita telah tiada? Cara kita untuk tetap berbakti kepadanya walaupun dia telah tiada? Rasulullah SAW telah mengajari kita. Ketika itu ada seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, hal bagi aliyah min biri abawai abiru bihima ba'da wafatihima." Ya Rasulullah, apakah masih ada sisa bagiku suatu perbuatan yang aku dapat berbakti kepada kedua orang tuaku ketika dia telah tiada? Rasulullah SAW berkata, "Na'am, iya." Yang pertama, as-salatu alaihim, mendoakannya. Doa ini merupakan suatu panjatan seorang hamba yang dipanjatkan kepada Sang Khalik, yang tujuannya meminta kebaikan-kebaikan. Jadi kita nggak ada orang meminta panjatan doa untuk orang tuanya itu ada panjatan yang buruk-buruk, nggak ada. Pasti yang diminta adalah panjatan kebaikan. Entah itu yang sifatnya agar kuburannya diterangkan, agar kuburan menjadi raudhah min riyadil jannah, agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dimasukkan surga dan lain sebagainya. Namun untuk diterima doa ini ada syarat, sebagaimana dikutip dalam kitab As-Sawi,
Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi berkata, di antara syarat diterima doa itu adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita, maka kita akan diterima, doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan ada seorang kusut, dekil, seorang baru pulang dari sawah. Dia memanjatkan kepada doa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram. Fa anna yustajaba lahu, kama qala Rasulullah. Ada seseorang dia terbiasa makan haram, minum haram, wa ghudhiya bil haram, dan mengasup asupan yang haram. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Jadi syarat di antara diterima doa adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya. Maka kalau kita berkumpul seperti ini, kita yang dipanjatkan doa, tapi yang memanjatkan doa terbiasa dengan makan yang haram, bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka segala upaya kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang kita dapat itu pun akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Karena kata Rasul, inna adyaba ta'amakum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya makanan yang kalian peroleh dari yang sebaik-baik makanan yang kalian peroleh adalah yang kalian cari sendiri. Dan anak-anak kalian merupakan hasil dari usaha kalian sendiri. Jadi ketika kita meningkatkan ketakwaan, otomatis orang tua kita pun akan mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan. Oleh karena itu, syarat di antara diterimanya doa adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain doa yang kita panjatkan kepada orang tua, Rasul juga mengatakan wal istighfar lahum, memohon ampunan. Ampunan atau istighfar ini lebih spesifik ketimbang doa. Doa itu sifatnya umum, kalau istighfar khusus memohon ampunan untuk orang tua kita. Kita memohon ampunan kepada orang tua kita agar diampuni dari segala macam kesalahan yang telah diperbuatnya. Karena namanya manusia nggak ada yang nggak pernah berbuat salah. Dan istighfar yang kita panjatkan kepada Allah itu dapat mengangkat derajat orang tua kita di surga. Dalam satu riwayat dikatakan anna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah wa yaqulu anna li hadza min istighfari waladika laka. Ada seseorang tiba-tiba dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surga dia memiliki derajat yang tinggi. Kemudian orang ini berkata, "Dari mana semua ini aku dapatkan ya Allah?" Kata Allah, "Dari istighfar atau permohonan ampunan anakmu untukmu ketika di dunia." Jadi apa yang kita kerjakan, insya Allah akan membawa dampak positif bagi diri kita maupun orang tua kita. Yang ketiga, infadu ahdihima, menunaikan janji-janjinya. Apabila orang tua kita memiliki janji atau berwasiat, di antara wujud bakti seorang anak kepada orang tua adalah menunaikannya. Yang ketiga, ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya, teman orang tua. Dimuliakan teman orang tua. Oh, ini teman ayah saya nih dulu datang, muliakan. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, silaturahim alati la tushal ila bihima, menyambung silaturahmi yang mana tidak dapat tersambung silaturahmi tersebut kecuali ketika ada orang tua. Dan ini merupakan wujud bakti yang sangat bagus, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna abaral bir silatu waladi ahla wudi abi. Paling perbuatan paling dianggap berbakti yaitu menyambung silaturahmi seorang anak, orang yang pernah dekat dengan orang tuanya. Jadi di antara di antara amalan-amalan yang sangat bagus itu adalah menyambung silaturahmi yang pernah tersambung oleh orang tua dulu. Nah, alhamdulillah keluarga Bapak Riswanto dan Siswanto ini telah menyambung seperti yang dikatakan tadi. Tujuan dia mengadakan acara ini selain menunjukkan wajib bakti kepada orang tuanya juga untuk menyambung silaturahmi para keluarga teman-temannya yang pernah nggak ketemu lama. Nah, ini merupakan perbuatan yang sangat mulia. Dan saudara, para hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui ketika seorang telah wafat maka nggak ada lagi amal yang dapat dikerjakan kecuali 3 perkara. Jadi seorang jika telah wafat maka terputus
semua amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Ketika seseorang bersedekah jariyah dan dia telah wafat, maka jariyah sedekah itu akan terus mengalir padanya. Seperti sedekah buat bangun masjid, sedekah buat bangun pesantren, sedekah buat pesantren-pesantren untuk para santri dan lain sebagainya. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apabila dia mengaji, dia mengamalkan ilmunya, maka dia mendapat pahala dan orang tuanya pun mendapat pahala sebab dia mengamalkan ilmu yang didapatnya. Yang terakhir, waladus sholih yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya. Ini seperti yang diperbuat oleh keluarga ini, mendoakan orang tua yang membaca ratib, maulid dan sebagainya, yang pahala ditujukan kepada Ibu Rumini binti Setra Diwirya. Semoga apa yang diperbuat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diperbuat oleh keluarga ini menjadi penerang buat ibundanya, dan semoga kuburannya menjadi taman dari taman-tamannya surga, dijadikan kuburan yang tenang, aman dan nyaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.